Ini masih 70% yang masuk ini, Pak. Belum masuk semua. Oh, 50%. Kita tunggu sebentar, ya Pak, supaya lebih. Anak-anak ini masih belum banyak yang masuk ini. Totalnya harusnya berapa, Pak? Totalnya itu, sebentar saya lihat data dulu, Pak. Oh, totalnya itu 260 siswa. Yang kelas 12 saja. Baru 100 ini, Pak. 108. Ini kalau nggak ngikuti nanti malah bingung anak-anak. Jadi rugi, sangat rugi kalau tidak 200. Iya Pak, 252. Nah, 111. Masih separuh ini. Kemana anak-anak ini? Seratus 110. Enggak. Dua menit lagi kita mulai, Pak ya. Monggo, Pak. Oke. Mas Fikri. Ya Pak, ya Pak. Ya Pak. Saya mau share nanti ya sama Pak Amrin jadi. Ya, baik Pak. Basi. Oh, itu kan eksternal itu paling nyaman ini. Kalau Iya. Seratus 115.
Anak-anak absennya diisi ya. Itu ada linknya saya bagi di chat. Kita mulai Kak Pak? Boleh, Pak. Oke, kita mulai. Ayo anak-anakku yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, kita mulai. Mandi juga biar kelihatan. Mas Atar sama temannya ya. Ayo. Ini Pak Mansur ini lagi di Jonggon ini, di luar kota ini. Tapi bisa. Mbak Tania yang cantik mana? Mas Dapa? Ayo. Mbak Jihan, kelihatan fotonya saja. Ayo dilihatkan kameranya. Nah, biar fresh anak-anak. Mbak Asmi, Mbak Nasmi mana Nasmi ini? Oke. Nah, ini yang ikut ini alhamdulillah antusias banget. Rugi kalau tidak ikut, ya tetap dihitung biaya pertemuan. Dan yang paling penting, kalian nanti akan tahu apa langkah-langkah selanjutnya setelah dapat informasi ini. Dan nanti kuliahnya kayak mana, apakah persiapan atau tidak. Nah, ini. Ayo. Itu ada yang bilang link absennya salah. Oh, ini foto-foto. Oh, ini foto-foto ini gimana ngapusnya? Dihapus dulu gimana ini? Nggak bisa dia, Pak. Oke. Bentar. Fotonya salah ngekliknya Pak Mansur. Itu foto-foto angkatan tahun kemarin. Waduh. Karena ini absensi. Mana Mas tadi, Mas? Ini Pak, saya kirimkan aja Pak ya. Oh ya, oke, dikirimkan Mas Mas Fikri. Itu benar, Mas. Anunya, Mas, absennya tadi. Oke, kita mulai. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anakku yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang tetap semangat. Nah. Oke, saya harapkan kameranya di-on-kan semua supaya lebih nyaman Pak Mansur memberikan informasi dan membimbingnya. Baik anak-anak, malam ini kita bertemu di ruang Zoom karena ini adalah salah satu program elektron untuk membantu melayani anak-anakku kelas 12 untuk melangkah selanjutnya, yaitu setelah lulus SMA, MA atau SMK anak-anak. Nah, di elektron itu programnya selain bimbingan akademik mata pelajaran, misalnya fisika, kimia, biologi, matematika, dan sosiologi, ekonomi, dan lain sebagainya, maka di elektron tetap konsisten, yaitu membimbing ke arah motivasi, kepribadian, terus pelayanan mau masuk perguruan tinggi, dan lain sebagainya anak-anak. Jadi kalian sukses. Waduh, ini kedengaran truk lewat jalan raya ya. Jadi, nggak apa-apa. Jadi kalian sukses itu bukan hanya secara akademik saja, tapi perlu informasi-informasi yang lain. Ya, belajar akademik wajib, tetapi kalian harus juga mempersiapkan langkah apa selanjutnya setelah SMA. Ibarat mau jalan ke Jonggon, ini Pak Mas di Jonggon, tujuannya itu harus jelas, yaitu ke Jonggon. Jadi naik mobil
setirnya itu ya harus ke Jongkon, jangan belok ke Kutai Barat, jangan belok ke Balikpapan. Begitu anak-anak ya. Ini informasi ini lebih penting. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Hamrin mengenai strategi informasi awal jalur-jalur masuk perguruan tinggi itu apa saja, kemudian pemilihan jurusan, apakah anak-anak sudah siap atau belum, itu akan dijelaskan. Tapi sebelumnya saya akan memberikan share screen sebentar ya. Kita lihat. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan nggak, Pak? Kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, anak-anakku, apakah kalian sudah siap setelah lulus SMA atau SMK nanti? Nah, kalau belum siap, ya oke. Ini, bentar. Kesiapannya apa? Apakah kalian mau kuliah? Atau mau nikah saja? Sudah, saya mau nikah saja Pak setelah SMA. Atau kerja saja? Atau kerja sambil kuliah? Atau bisa pilihan kelima apa? Apa Mas? Nikah sambil kuliah? Ya jangan. Jadi fokuskan kalian anak-anakku yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik ini, kalian inilah kuliah ini. Kuliah di mana saja itu pilihan kalian. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Hamrin. Apakah masuk perguruan tinggi negeri atau swasta saja. Tapi saya harapkan masuk perguruan tinggi saja dulu. Karena membantu orang tua kalian secara finansial atau secara kebanggaan, begitu ya. Nah, siapkan untuk masa depan kalian. Yang pertama niatnya harus tulus. Yang kedua belajar yang rajin. Nah, saya lihat absennya di elektron ada yang masih bolong-bolong. Nah, ini tetap dipantau, tetap tetap dilaporkan tiap 2 minggu sekali oleh Mbak Admin ke orang tua. Karena ini kalau orang sudah rajin, maka kelihatan orang itu adalah jujur dan tanggung jawab. Kalau sudah jujur dan tanggung jawab, masa depannya akan cerah. Yang ketiga, bangun kreativitas Anda. Anak-anakku di masa pandemi ini memang kreativitas kalian itu sangat-sangat turun, bahkan bisa 0. Karena di sekolah tidak terbangun, hanya daring saja. Sebab apa? Sekarang ekstrakurikuler itu tidak ada. Pramuka, OSIS dan lain sebagainya itu kurang anak-anak. Maka kalian harus bangun sendiri kreativitas Anda. Kalau sudah kalian kreativitas, maka masa depan kalian juga akan terarah. Yang keempat, jangan terlalu khawatir anak-anakku ya. Jangan terlalu bahasanya Mas Atar paranoid, bener nggak? Parno ya. Nah, jangan terlalu parno dengan kondisi saat ini. Kondisi saat ini di pandemi corona memang kita harus tetap menjaga kesehatan. Tetapi anak-anak yang paling penting juga kalian harus bergerak. Ingat, bergerak, bertindak untuk melangkah apa yang harus saya lakukan. Kalian sebagai siswa, ya belajar. Gerak, jangan hanya di rumah saja. Tetapi boleh belajar dengan daring, tetapi di elektron tetap memfasilitasi offline. Belajar tatap muka dan daring. Sebab apa? Kalau sudah dikolaborasikan, kalian akan mendapatkan ilmu yang banyak untuk persiapan itu. Harus berani anak-anak. Jangan terlalu parno. Kalau sudah terlalu khawatir dan tidak berani, kata ilmu kedokteran, itu imunnya akan turun. Oleh karena itu harus berani. Jadi kalau sekarang tidak masuk sekolah di 3 tahun, maka kita pikirkan anak-anakku. Generasi yang
di masa pandemi ini memang generasi yang sulit. Secara kreativitas, tanggung jawab, kemudian pola pikirnya itu menurun. Oleh karena itu anak-anak yang di elektron, ayo kita semangat. Jangan terlalu khawatir, tetap harus berani, dan selalu menjaga kesehatan. Di elektron, protokol kesehatan tetap dijaga. Harus pakai masker loh ya. Kalau di sini nggak usah pakai masker. Nah, oke, yang selanjutnya berdoa. Itu anak-anakku. Nah, sekarang mana ini? Kok nggak bergerak ini? Ntar nggih. Nanti besok. Ingat, masa belajar persiapan kalian masuk perguruan tinggi atau masuk kuliah semakin dekat. Cuma sekarang tinggal 7 atau 8 bulan saja. Bisa jadi efektifnya itu cuma 6 bulan atau 7 bulan. Kita hitung ya. Kita hitung. Belum. Rencanakan harimu sebelumnya. Tetap konsisten belajar di bimbel elektron untuk masuk PTN yang Anda impikan. Ayo kita hitung. Coba anak-anakku, mari kita hitung. Sekarang bulan Agustus sudah lewat, tinggal 1 bulan April itu kalian sudah yang mau masuk perguruan tinggi negeri itu sudah harus melalui ujian tes berbasis komputer seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Kalau kalian tidak lolos SNMPTN, jadi masuk PTN nanti akan dijelaskan. Jalurnya ada 3, SNMPTN, UTBK, dan jalur mandiri. Tapi jalur mandiri jangan harap dulu, karena duitnya banyak. Kasihan bapak kalian. Jangan pikir, mindset kalian itu kalian rubah bahwa jalur-jalur mandiri. Kalian harus di 3 jalur ini. SNMPTN, UTBK, SBMPTN. Nah, di bulan Januari, Februari ini, jalur rapot itu nanti akan diserahkan Pak Amrin ya. Jalur ya diambil dari rapot kalian semester 1 sampai semester 5. Karena apa? Di bulan Desember itu awal Desember kemungkinan ini sudah ujian semester berapa? Semester 5. Jadi kalian tinggal bulan September, Oktober, November, 3 bulan saja. Oleh karena itu kalian harus tetap semangat anak-anakku. Ayo, 8 bulan ini gunakan waktu sebaik-baiknya. Jangan nongkrong-nongkrong saja. Tadi malam saya lihat itu ada salah satu kafe sampai jam 11 malam itu digerebek oleh Satpol PP. Nah, jangan seperti itu. Saya lihat sendiri. Oleh karena itu kalian tidak usah anak-anakku nongkrong-nongkrong di kafe yang nggak jelas itu. Ya, boleh nongkrong jam-jam yang tertentu saja. Oke, perhatikan tinggal bulan September. Besok sudah mulai September. Oktober, November, Desember, Januari sudah kalian yang mau masuk SNMPTN berarti sudah harus pertama harus memilih apa jurusan kalian nanti ya. Jurusan kalian atau program studi kalian mau masuk kuliah ini apa? Apakah kedokteran atau dokter gigi atau teknik sipil atau hukum atau psikologi? Apalagi Pak? Banyak Pak ya, nanti ditampilkan. Atau bidang komputer, digitalisasi atau hukum bisnis, manajemen, pertanian dan lain sebagainya. Banyak jurusan anak-anakku ya. Jadi saya harapkan di bulan-bulan ini kalian sudah ada persiapan. Minimal niatnya, saya mau kuliah. Kuliahnya nanti di sini, jurusan ini. Minimal ditulis saja, ditulis di hati kalian atau ditulis di kertas.
atau ditulis di mana, ditempel di mana. Karena orang kalau sudah menulis cita-citanya, saya mau kuliah jurusan atau program studi apa ya, animasi digital, boleh catat itu. Anak-anakku di bulan April ya, bulan April ini tahun kemarin itu sudah mulai UTBK, yaitu di minggu kedua April sampai awal Mei itu UTBK SBMPTN. Ini adalah penentuan kalian mau masuk atau tidak di perguruan tinggi negeri. Saya ulangi, waktu kalian efektifnya tinggal 7 bulan. Oleh karena itu, ayo semangat belajar di elektron. Ubah pola pikir Anda, anak-anak. Diubah, jangan nyantai, jangan suka nongkrong, tetapi tetap harus berpikir positif. Ayo semangat belajar di elektron. Belajar di elektron, insya Allah sukses. Saya kira cukup. Dilanjutkan oleh Pak Hamrin. Monggo, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Saya stop share-nya dulu. Iya, Pak. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak sekalian. Ya, alhamdulillah ya. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa berkumpul dalam pertemuan yang membahagiakan ini. Tak lupa pula salawat serta salam bagi Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh ahli keluarganya. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti. Alhamdulillah, nak ya. Saya sekali lagi aplaus buat elektron ya, yang penuh dengan inovasi, penuh dengan persiapan untuk menyiapkan anak-anak didiknya yang telah mempercayakan diri untuk ikut bimbingan di elektron, sehingga setiap detiknya, setiap saatnya dalam bimbingan yang dilakukan itu sudah mempersiapkan sampai ke masa depannya. Jadi perlu kalian catat ini bahwa informasi terkait perguruan tinggi ini mungkin ini pertama kalinya yang kalian dapatkan di baik itu di sekolah kalian ya, dalam artian bentuknya bisa dalam bentuk penjelasan. Dan kalian bisa bertanya apa saja terkait dengan perguruan tinggi dari informasi yang saya berikan. Tidak harus menunggu dari apa yang Bapak berikan itu selesai dulu. Tapi misalnya nih di tengah-tengah pemateri ada yang kalian mau tanyakan, langsung aja tanya. Nah, acara ini sudah sering dilaksanakan aja setiap tahunnya juga oleh elektron. Jadi yang pastinya kalian harus berbangga dan senang juga karena bisa tergabung di dalam komunitas elektron untuk bisa mempersiapkan masa depan kalian. Baik, untuk tidak terlalu lama, Bapak akan share informasinya dulu ya. Pertama-tama, oke, sudah terlihat Pak ya? Sudah Pak. Siap. Nah, sekarang ini saya tidak bikin slideshow mungkin ya, karena nanti akan ada beberapa, saya akan buka aplikasi ini dan aplikasi yang lain. Sesuai dengan judul kita pertemuan ini, langkah awal masuk PTN impian. PTN itu adalah perguruan tinggi negeri. Nah, kenapa harus negeri? Gitu ya. Karena kalau negeri itu biasanya menjadi impian dan harapan dari semua orang. Dan jadwalnya juga ditentukan. Jadi berbatas waktu. Dan juga ada kuota yang dibicarakan di sana. Nah, bagaimana dengan PTS atau perguruan tinggi swasta? Nah, biasanya mereka punya jalur-jalur yang lebih longgar dibandingkan yang perguruan tinggi. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hamrin Karim. Nah, jadi selain menjadi pengajar di elektron, spesialisasi saya yang diberikan kepada saya adalah terkait segala informasi berkenaan dengan perkuliahan. Mulai dari cara proses pendaftarannya, kemudian informasi-informasi terkait perguruan tingginya,
di sana saya dipercayakan oleh elektron. Nanti juga dibantu oleh beberapa guru-guru yang lain. Nah, selain menjadi pengajar elektron, tugas utama saya adalah seorang guru BK di SMA Negeri 6 Samarinda. Lokasi tepatnya di Palaran. Ya. Nah, ini adalah nomor HP saya yang juga terhubung dengan WA. Jadi nanti bagian anak jika ada setelah sesi ini atau ke depan jika mau informasi bisa kalian saya via WA. Oke. Nanti bisa kalau ada yang mau nanti bisa screenshot ya. Nanti infonya saya juga kirimkan ke saya chat aja deh, saya kirimkan di chat. Jadi kalian bisa menghubunginya jika diperlukan. Nah, itu sudah saya kirim. Baik, kita lanjut. Kita kenali dulu beberapa jalurnya. Oke. Secara umum ada 8. Ya, ada 8 jalur masuk untuk ke perguruan tinggi negeri, mulai dari SMPTN, SBMPTN yang tadi juga disebutkan oleh Pak Mansur, ada lagi jalur mandiri untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, ada jalur seleksi swasta untuk kampus-kampus swasta, ada SNPN. Nah, cukup mirip ya ini ya, SNPTN dan juga SNPTN. Nanti kita lihat satu persatu perbedaannya. Nah, perlu kita kenali beberapa jalur ini untuk memantapkan kita mau memilih nantinya jurusannya apa. Ya. Karena kalau kita tidak mengenali jalur-jalurnya dan tidak mengetahui jadwalnya atau perkiraan estimasi waktunya, bisa saja kita tertinggal. Karena hampir sebagian besar jalur-jalur yang ada di sini, itu semuanya, prosesnya, hampir sebagian besarnya, tidak semuanya, itu melalui sekolah. Jadi kalian prinsipnya nanti mendaftar ke pihak sekolah dulu untuk diberikan akun sehingga bisa mendaftar ke jalur-jalur tersebut. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, kita mulai dari yang paling banyak diminati oleh semua pihak, yaitu namanya SNPTN. Nah, ini seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Nah, ini menggunakan jalur rapot. Jadi yang paling utama poinnya adalah menggunakan raport. Nilai raport kalian dari semester 1 sampai dengan 5. Nah, ini adalah unsur utama. Penunjangnya apa? Nanti bisa ditambahkan dengan prestasi. Bisa akademik ataupun yang non-akademik. Nah, jadi buat kalian yang sudah mengumpulkan, kalau nilai raport pasti ada, 1 sampai 5. Kemudian prestasi akademik dan non-akademiknya, itu kalian telusuri dari kalian kelas 10 sampai dengan kelas 12 sekarang. Apakah kalian memiliki prestasi-prestasi akademik maupun non-akademik yang bisa digunakan sebagai unsur penunjang atau penambah untuk memperbesar peluang kalian diterima di jalur SNPTN. Nah, di manakah website utamanya? Adalah di ltmpt.ac.id. Saya izin share screen yang untuk websitenya. Nah, ini adalah website LTMPT. Jadi linknya adalah ltmpt.ac.id. Nah, ini halaman utamanya biasanya begini tampilannya. Nah, saya kembali ke halaman utama dulu. Nah, di sini ada beberapa media sosial resmi yang bisa digunakan. Jadi untuk bisa mendapatkan informasi yang valid dan resmi, silahkan kalian langsung membuka baik itu Facebook-nya, Instagram-nya, ya, ataupun YouTube-nya dan juga Twitter-nya. Jadi informasi-informasi yang resmi dan terpercaya serta valid, kalian gunakan link-link resminya saja, media sosial resminya saja, jangan yang lain. Ya, khawatirnya nanti mendapatkan informasi yang ambigu. Nah, di dalam website LTMPT ini, kalian bisa mendapatkan informasi seputar SNPTN. Ya, ada SNPTN. Kita masih bicara SNPTN dulu sebelum kita lanjut ke yang lain. Nah, di SNPTN ini jadwalnya kurang lebih seperti yang dikatakan Pak Mansur tadi, startnya dari bulan Januari nih. Dari Januari sudah mulai persiapan, mulai dari proses pendaftaran, ada namanya nanti PDSS. Nah, ini adalah pihak sekolah yang bertugas untuk menginput nilai raport kalian. Kemudian barulah ditentukan siapa
siswa-siswa yang pantas, yang eligible bahasanya sekarang, yang bisa mendaftar SNMPTN. Nanti siswa-siswa terpilih tersebutlah yang bisa mendaftar di SNMPTN. Jadi tidak semuanya, tidak semua pihak yang bisa mendaftar. Kurang lebihnya sekitar 40% saja dari siswa sekolah yang bisa mendaftar. Itu dengan catatan yang akreditasi sekolahnya A. Ya, jadi nanti itu ada beberapa siswa yang dipilih oleh sekolah. Ada yang mengajukan diri, kalau memang lolos seleksi di pihak sekolah barulah dia bisa mendaftar. Ini semuanya keputusannya yang bisa daftar atau tidak itu adalah di tangan pihak sekolah. Nah, jadi nanti kalau bagaimana kita mau lihat kuotanya, kita bisa masuk ke menu kuota sekolah. Kalian bisa lihat sekolah kalian termasuk yang di mana. Kita pilih provinsinya, kita pilih kotanya. Nanti di sini tampil semua nama sekolahnya. Saya ambil contoh sekolah saya sendiri ya. SMA 6, akreditasinya A, 40%. Ya, 40%. Nah, itulah yang bisa mendaftar. Hanya 40% di jurusan apa? Di IPA 40%, di IPS 40%, dan di bahasa juga 40%. Jadi setiap jurusan punya masing-masing porsinya. Ya. Nah, nanti kalian kalau untuk lebih tahunya tinggal dibuka websitenya, silahkan browsing dan buka menu-menu bagiannya. Ya. Nah, nanti juga bisa ngelihat daftar PTN apa saja yang dibuka di jurusan tersebut, di jalur tersebut di SNMPTN. Nah, ini ada daftar PTN dan Poltek. Loh, kok ada Poltek, Pak? Ya, benar. Di tahun 2021 kemarin, Poltek sudah mulai ikut gabung di SNMPTN. Jadi bukan hanya universitas dan institut saja, tapi Politeknik Negeri juga ada di sini. Nah, ini dia. Nah, tapi ini khusus yang diploma 4 saja. Jadi kalau di Politeknik itu seperti SMK ya, vokasi. Dia khusus jurusannya nanti yang setara dengan S1 itu namanya diploma 4. Nah, hanya jurusan-jurusan yang diploma 4 sajalah yang bisa daftar di jalur SNMPTN. Jadi kalian ini contoh simulasi saja. Saya ambil misalnya kita mau buka Brawijaya nih. Nah, ini Brawijaya. Kita mau lihat prodinya. Nah, di sini kita bisa lihat contoh ambillah teknik sipil. Di sini tampil sudah daya tampungnya, peminatnya. Ya, kita bisa buka misalnya ini menunya. Ada keterangan di samping kanannya. Ini kategori jenis saintek. Nah, nanti kita bicara lebih lanjut nih tentang saintek dan soshum. Nanti ada istilah-istilah seperti itu. Nah, ini adalah contoh sebaran datanya. Di tahun 2020 kemarin, yang 2021 belum ada datanya ya. Biasanya nanti di tahun depan baru akan launching menunya tampil. Jadi ada sekitar 972 pendaftar yang diterima cuma 51 orang. Ya, nah nanti ini penting sekali. Kalian bisa gunakan waktu kalian seperti yang dikatakan Pak Mansur, ada bulan apa ini bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember untuk mencari tahu nih jurusan-jurusan yang kalian inginkan itu seberapa besar peluangnya. Nah, semakin kecil persentase yang tampil di sini, maka semakin kecil juga semakin ketatlah persaingannya. Jadi penting kita untuk mencari jauh-jauh hari dan menentukan beberapa alternatif jurusan. Gitu. Ya. Saya coba share screen lagi, ulang yang tadi. Kita kembali yang ke PowerPoint-nya. Nah, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan. Pertama, SNMPTN ini hanya untuk yang lulus tahun 2022 depan, ya, yaitu kalian yang kelas 12 sekarang. Nah, jadi dipersiapkan betul-betul jika kalian ingin ikut bertanding di SNMPTN 2022 nanti. Estimasinya sekitar Januari mulai dari pendaftaran sampai dengan mulai dari proses pendaftarannya sampai dengan pengumuman nantinya. Ini tadi yang saya katakan ada PDSS. Ini adalah proses sekolah menginput nilai rapot kalian. Kemudian nanti terbitlah siswa yang eligible, siswa 40% yang ditentukan oleh sekolah yang memenuhi syarat. Kemudian ada barulah kalian bisa mendaftar. Jurusan yang bisa dipilih adalah universitas dan institut.
Saya sampaikan gambaran kecilnya dulu, biar kita bisa sampai ke beberapa jalur yang lain. Nanti jika ada pertanyaan, saya akan kembali ke bagian itu untuk penjelasan lebih lanjut. Kita lanjut ke SBMPTN. Nah, ini kuotanya, sorry, ini ada yang saya lupa sampaikan. Kuota SNMPTN. Halo Pak. Iya Pak, siap. Jadi sebelum menginjak ke jalur yang kedua SBMPTN, mungkin diberi aja Pak, pertanyaan diberi apa waktu Oh ya, pertanyaan kesempatan. Jadi Boleh. jalur SNPTN ini peluangnya 20% saja Pak ya? Betul. Peluang Dari total seluruh jumlah mahasiswa yang akan diterima di tahun 2022, hanya 20% saja. Hanya 20% saja. Nah, Minimal. informasi kemarin anak-anak itu ada penurunan di misalnya di Unmul itu yang diterima dari SMA 3 itu ternyata berkurang dari tahun sebelumnya. Anak elektron saja cuma 22 saja yang diterima. Tapi dari sekolah masing-masing saya sudah cari informasi bahwa memang ada penurunan dari tahun sebelumnya. Yang biasanya diterima 40 sekarang menjadi antara 10 saja atau berapa. Jadi memang penurunan. Tetap ini kan dari universitas Pak ya. Nah, itu biasanya gini Pak, itu dikarenakan ada beberapa masalah yang paling krusial, yaitu kalau jalur SNMPTN ini, karena dia namanya jalur rapot, kemudian pendaftarannya melalui sekolah, maka harusnya siswa yang dinyatakan diterima itu mengambilnya Pak. Nah, biasanya itu terjadinya biasanya dikarenakan tahun sebelumnya siswa sekolah tersebut itu dinyatakan diterima, tapi dia tidak mengambil, dan itu membuat penurunan persentase yang diterima dari sekolahnya. Jadi pastikan buat anak-anak yang nantinya mau memilih jalur SNMPTN ini, mereka harus betul-betul yakin, dan kalau mau berani daftar harus berani untuk mengambil, harus mengambilnya, jangan tidak. Oke. Jadi begini Pak ya, anak misalnya ini Mas Raka Arya masuk di sudah diterima di SNMPTN jurusan desain grafis misalnya ya di Unibra. Ternyata Mas Raka ini ragu, setelah diterima ragu sehingga tidak mengambil. Berarti ini membuat Unibra mengurangi jatahnya dari SMA dari masyarakat tadi Pak ya. Betul. Misalnya SMA IX gitu ya. Oleh karena itu anak-anak berarti yang sudah dinyatakan jalur SNMPTN harus ngambil. Nah, berarti kuncinya sebelum daftar SNMPTN harus dimantapkan saya ini ngambil jurusan apa. Harus mantap kan Pak ya? Siap. Oke, lanjut Pak. Ada pertanyaan anak-anak? Ya, silakan anak-anak. Jika ada yang minta makan dulu, sebelum kita lanjut ke jalur yang lain. Enggak ada. Enggak. Aduh, siapa yang bertanya? Boleh di kolom chat juga, Nak. Boleh di kolom chat juga. Ini mumpung penting ini. Ayo. Sebelumnya di sekolah kalian apakah sudah ada informasi terkait tentang jalur-jalur ini, Nak? Belum, Pak. Belum. Siap. Elektron lebih. Nanti Pak, 3 minggu atau 2 minggu lagi saya ngundang dokter dari ITB Pak untuk lebih mantapkan ini jurusan apa yang kira-kira 10 tahun 20 tahun tetap eksis, artinya sesuai dengan perkembangan zaman. Saya sudah kontak beliau. Oke, lanjut Pak, jalur SBMPTN. Silakan. Baik, yang berikutnya adalah jalur SBMPTN. Nah, ini juga jalur yang cukup favorit juga ya, dikarenakan jalur ini punya kuota yang paling besar, Pak. Jadi saya ulangi tadi, yang SNMPTN itu minimal 20%, Pak. Bisa turun daripada bisa lebih jadi 25%, 21% itu bisa. Nah, kalau SBMPTN ini adalah minimal 40%. Jadi dia memang yang paling besar karena kami melihat beberapa informasi yang disampaikan oleh pihak LTMPT dalam hal ini sebagai penyelenggara kegiatan seleksi untuk masuk perguruan tinggi negeri ini melihat bahwa SBMPTN adalah proses masuk mahasiswa yang paling akurat, paling valid dan paling terpercaya karena melalui ujian tulis ya. Nah, berbeda dengan SNMPTN,
SBMPTN itu berbayar. Jadi biayanya sekitar 200 sampai dengan 300.000 tergantung jalur apa yang dipilih, bidang apa yang dipilih untuk SBMPTN-nya. Untuk tahu informasi terlengkapnya tentang SBMPTN juga bisa dilihat di website LTMPT yang tadi ya. Kita coba balik ke website yang tadi. Nah, di sini ada namanya UTBK SBMPTN. Ini masih terlihat Pak ya, informasinya di layar Pak ya? Oke, Masih siap. Pak. Nah, ini adalah menu UTBK SBMPTN. Nah, di sini kita bisa lihat ada banyak sekali pilihan informasinya, persyaratannya, alur daftarannya. Jadi memang cukup penting Pak, karena waktu kita ini terbatas, lebih baik itu anak-anak mulai mencari tahu informasinya. Kalau kami, Bapak, dengan waktu yang ada ini kan memang terbatas. Jadi kita hanya bisa memberikan informasi umum saja. Ya. Nah, kalian memang perlu sekali untuk menggunakan waktu-waktu lowong kalian untuk mencari informasi dengan mengulik sendiri website-website LTMPT. Saya akan memberikan beberapa tahapan yang harus diketahui. Nah, ini ada kelompok ujian UTBK-nya. Ya, ada ujian sains dan teknologi. Jadi ada tiga jenis ya. Jadi nanti ada kelompok ujian sains dan teknologi, itu materi ujiannya ada TPS dan TKA Saintek. Ya, matematika ini buat teman-teman yang nanti memilih jurusan-jurusan Saintek atau jurusan-jurusan IPA. Ya, eksak. Nanti memilihnya Saintek. Nah, kalau yang memilih Soshum, itu nanti materi ujiannya adalah TPS, kemudian TKA Soshum, geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Ada juga yang memilih ujian campuran. Nah, ujian campuran ini kalian bisa memilih jurusannya ya. Ini jadi pembedanya dari kedua ini. Kalau ini contohnya, kalau memilih Saintek berarti dia nanti milih kuliahnya misalnya kedokteran dan kesehatan masyarakat. Nah, keduanya adalah jurusan Saintek. Nah, sedangkan untuk Soshum, dia misalnya memilih psikologi dan juga hukum. Ya. Nah, jadi mereka memilihnya Soshum. Tapi kalau ada yang mau milih kedokteran dan psikologi gimana Pak? Nah, nanti mereka ikutnya ujian campuran. Jadi nanti tesnya ada TPS, TKA Saintek, dan TKA Soshum. Nah, untuk tahu jurusan-jurusannya sama kayak SBMPTN tadi. Nah, kalian bisa buka di pilihan prodinya. Oh, sorry, di daftar PTN dan Polteknya. Nah, jadi di sini juga sama. Untuk yang program sarjana, S1 di Universitas dan Institut Negeri, dan juga yang diploma 4 di Politeknik Negeri. Jadi ini bisa kalian buka. Ini beruntung sekali. Ini websitenya mumpung belum sempat di-upgrade oleh LTMPT. Penting kalian untuk bisa membuka website ini. Biasanya nanti mendekati hari pendaftaran website ini, khususnya daftar ini untuk mengetahui kuota-kuota tersebut akan di-lock oleh sistemnya. Sehingga kita tidak bisa mengakses karena dia mau mengupdate data yang terbaru tahun 2021. Jadi alangkah baiknya digunakanlah waktu-waktunya ini untuk bisa mencari informasi di sini. Ini cukup banyak ya. Jadi saya tidak bisa tampilkan satu persatu. Nah, kita lanjut lagi. Nah, nanti itu mulai pendaftarannya sekitar bulan Februari sampai dengan Juni 2022. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan juga terkait dengan SBMPTN-nya. Coba kita buka file yang lain ya. Saya coba bukakan. Oke, ini tadi yang SBMPTN sudah. Nah, ini. Nah, ini dia rinciannya tentang UTBK-nya. Nah, nanti dipersiapkan kok sama di Elektron. Nah, jangan khawatir, Elektron sudah mempersiapkan sampai ke bagian informasi persiapan kalian untuk UTBK dan SBMPTN jauh lebih awal. Jadi kalian bisa sudah mulai mengenali soal-soal tentang soal-soal TPS itu seperti apa, TKA itu seperti apa, ya. Jadi kalian bisa memahami lebih awal, sudah banyak berlatih lebih awal, sehingga persiapannya lebih banyak dan cukup siap untuk menghadapi ujiannya. Dan perlu dicatat, untuk teman-teman yang nanti diberikan kesempatan oleh sekolah untuk mendaftar SNPTN, itu tetap boleh kok ikut UTBK. Nah, yang tidak boleh itu kan gini, kalau kalian itu dinyatakan lulus SNPTN, kemudian tidak diambil, lalu kalian mau ikut UTBK, SBMPTN, maka itu nggak bisa.
Itu nggak bisa. Nanti akan diblok oleh sistem. Karena menunya itu satu di LTMPT. Nah, tapi jika kalian ikut SNMPTN, kemudian kalian juga daftar UTBK. Nah, misalnya nih yang terburuk adalah tidak lulus SNMPTN. Kalian boleh mengikuti UTBK dan SBMPTN. Ya. Jadi kalian punya 2 kesempatan tuh untuk daftar SNMPTN dan UTBK SBMPTN. Jadi tetap boleh ikut keduanya. Nah, waktunya nanti sekitar untuk yang saintek atau soshum itu sekitar 195 menit. Nah, kalau yang campuran, karena tadi dia bisa milih saintek dan soshum jurusannya, waktunya cukup lama, yaitu 285 menit. Nah, kalau yang kemarin itu jadwalnya cukup panjang ya, ada 2 minggu. 2 minggu yang digunakan untuk pelaksanaannya. Jadi bukan hanya 1 hari. Nah, ini sudah sekitar, ini kalau tidak salah tahun ketiga yang sudah pelaksanaannya itu beberapa hari, terutama karena masa COVID kemarin. Jadi ada sesi pagi dan juga sesi siang. Oke, nah kita kira-kira itu adalah gambaran umum dari SBMPTN, ya. Baik, sebelum kita lanjut ke tahap seleksi yang berikutnya, silahkan kalau ada yang mau tanyakan dulu, nak. Boleh di kolom chat juga. Ini kolom chat tadi isinya, oh nggak ada. Jadi anak-anak jalur yang kedua masuk perguruan tinggi itu SBMPTN. UTBK ya Pak ya? Ya, UTBK, jalur UTBK. Jadi tesnya tes tertulis. Nah ini nanti dipersiapkan di elektron, itu sudah dari sejak awal. Sebenarnya ini di sebulan September, nanti itu Pak, anak-anak sudah kami golongkan, dia, tapi langkah awalnya adalah dia pengen kuliah jurusan apa dulu toh. Kalau jurusan psikologi berarti dia di soshum. Nah, misalnya ya, hukum di soshum dan lain sebagainya. Nanti kan dia di daftar di apa linknya tadi di websitenya LTMPT tadi. Kalau dia di teknik berarti saintek, dokter saintek. Nah, terus bagaimana kalau dari IPA dia pingin ke jurusan IPS, berarti dia harus lintas jurusan. Nah, di elektron nanti yang sekarang masuk kelas IPA, kemudian mau linjur, insya Allah bulan depan sudah dipisahkan kelasnya anak-anak ya. Tapi mulai Senin atau Selasa kami coba nanti melalui Google Form anak-anak yang linjur siapa saja ya. Sebab kalau yang lintas jurusan ini harus sudah disiapkan dari awal. Karena waktunya tadi cuma tinggal 7 atau 8 bulan. Ya 7 bulan lah efektifnya Pak ya. Itu. Jadi yang anak-anak dari IPA tetap IPA. Yang kuliahnya ke saintek tetap di jurusan IPA. Kalau kuliahnya pengen yang di soshum berarti tetap di IPS. Tapi kalau dari IPA mau ke IPS atau jurusannya ini berarti dia harus lintas jurusan. Nah, yang anak-anak ada nggak yang ini yang mau lintas jurusan? Pasti ada, pasti banyak. Oleh karena itu nanti kita siapkan sudah. Nah, langkah awalnya apa? Ya sudah, nanti malam atau sekarang dipikir, saya ini kuliahnya jurusan apa? Atau nikah saja, nggak apa-apa. Nanti Pak Masud diundang. Tapi jangan anak-anak ya. Ayo belajar dulu. Ada yang bertanya nggak untuk jalur UTBK ini? Pak, kalau misalnya soshum lintas jurusan ke saintek itu bisa nggak Pak? Nah, jadi Pak ini Pak ada yang bertanya. Bisa, Pak. Kalau dari soshum atau dari anak IPS mau lintas jurusan ke IPA, ke saintek, bisa nggak Pak Amrin? Baik, saya bantu jawab Pak ya. Nah, jadi untuk jurusan IPS yang mau daftar ke saintek lewat ujian tulis itu bisa. Bisa dengan catatan ya, terkecuali untuk jurusan kedokteran. Nah, jadi memang untuk jurusan kedokteran, baik itu lewat jalur rapot maupun jalur tes tulis, itu
tidak bisa. Ya, jadi memang IPA hanya menerima, kedokteran hanya menerima yang dari jurusan IPA. Nah, untuk yang lintas jurusan ini, apakah bisa hanya lewat UTBK saja, Pak? Bisa nggak lewat SNPTN? Bisa juga, tapi tidak direkomendasikan. Tidak direkomendasikan oleh panitianya. Dikarenakan apa? Kita coba lihat, mundur sedikit. Jadi peluangnya sedikit Pak ya. Kalau ya. yang dari Sosum ke IPA yang jalur SNPTN. Itu jalur apa tadi? Peluangnya sangat-sangat kecil, gitu. Ya. Ini Pak, gambarannya Pak. Jadi kalau SNPTN itu nanti pertimbangannya adalah kembali kepada nilai rapot. Nah, untuk jurusan-jurusan Soshum pastinya itu akan mereka menggunakan. Nah, ini adalah seleksi yang digunakan dalam menentukan apakah siswa itu bisa daftar SNPTN atau tidak. Nah, ini adalah dasarnya, Pak. Jadi, nanti sekolah akan memeringkat kalian kalau yang jurusan IPA di 6 mata pelajaran ini. Di 6 mata pelajaran ini. Nah, dari 6 mata pelajaran ini, apakah kalian nanti termasuk 40% yang terbaik dari jurusan IPA, jurusan IPS, atau jurusan bahasa? Nah, yang 40% tadilah yang bisa daftar. Nah, kemudian Pak, apakah nilai ini juga yang digunakan untuk daftar SNPTN? Bukan hanya ini. Nah, ya, ini hanya untuk seleksi tingkat sekolah, hanya 6 mata pelajaran. Tapi untuk seleksi masuk perguruan tinggi lewat jalur SNPTN, 14 mata pelajaran yang akan digunakan. Nah, 14 mata pelajaran itu dari apa saja? Dari agama, PPKN, ya, sejarah, seni budaya, prakarya, dan semuanya. Itu semuanya akan dipakai karena semua mata pelajaran tersebut akan diinput oleh sekolah yang akan digunakan untuk seleksi lewat SNPTN. Nah, yang jadi masalah adalah jika kalian memilih jurusan Soshum, sedangkan jika kalian memilih jika kalian memilih jurusan Soshum sedangkan kalian adalah berasal dari jurusan IPA, maka kalian itu tidak memiliki atau memenuhi nilai yang secara maksimal untuk pelajaran sosiologi, ekonomi, dan geografi. Nah, makanya kategori Soshum itu memang diperuntukkan untuk IPS. Jadi panitia LTMPT sangat menggaris besar bahwa anak-anak yang dari IPA, alangkah baiknya kalau SNPTN itu memilihnya Saintek. Nah, kalau yang dari IPS memilihnya Soshum. Nah, tapi berbeda kalau kalian misalnya ikut UTBK. Nah, karena UTBK buat teman-teman yang mau linjur, maka persiapannya seperti dikatakan Pak Mansur tadi, sudah startnya dari lebih awal. Akan didata siapa yang memang dari jurusan IPA mau ke Soshum itu siapa, yang dari IPS mau ke Saintek itu siapa, supaya diberikan ilmu yang cukup banyak, yang sehingga bisa lebih siap menghadapi soal-soal UTBK yang seputar ini. Soal-soal yang TKA. Nah, ini dia. Soal-soal yang TKA. Jadi kalau memang kalian berniat Saintek, asalnya dari IPS, berarti harus belajar matematika, fisika, kimia, dan biologi lebih mendalam. Nah, begitupun yang anak IPA mau masuk ke Soshum, dia harus belajar geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi lebih mendalam. Pak, sebentar Pak, ini tetap aja. Jadi anak-anakku saya harapkan jadi punya apa yang dijelaskan Pak Seno kemarin, punya kemantapan hati. Biasa apakah di jalur Saintek atau Soshum. Kalau campuran, ini saya yakin dia kebingungan, Pak. Anak yang bingung. Tapi ya nggak apa-apa. Tapi kalau yang milih campuran, kalian harus belajar semua mata pelajaran. TKA Saintek ya matematika, fisika, kimia, biologi, matematika, ini kalian pelajari. Kemudian yang Soshum, kalian pelajari juga geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Ditambah tes potensi skolastik. Tes potensi skolastik itu ada penalaran umum, penalaran kuantitatif, pemahaman bacaan, ada 4 itu. Jadi berapa mata pelajaran kalau yang TPS? Kalau yang campuran 12. Nah, harus belajar 12 mata pelajaran. Jadi yang saya harapkan yang ada di sini anak-anak elektron, mantepkan kalian mau yang jurusan Saintek atau yang Soshum. Jangan
Kalau bisa ya saya harapkan jangan dua-duanya karena berat berat sekali. Ya. Oke, ini Pak ada yang bertanya nih Pak di kolom chat. Pak mau tanya, kalau misalnya di SNPTN mau daftar ke PTN yang tahun sebelumnya nggak ada siswa yang lolos di PTN itu dari sekolahnya, peluang lolosnya gimana? Yang nggak ada lolos ini Pak. Misalnya SMA Benjor City. Nah, Benjor itu daerah saya. Kampungnya di Malang sana. Misalnya SMA Benjor City ini nggak daftar SNMPTN, tapi nggak ada yang diterima tahun kemarin. Apakah tahun ini, tahun 2002 ini ada peluangnya nggak Pak kira-kira? Silakan Pak Mren. Siap. Nah, saya coba tambahkan ya satu slide lagi biar kita memudahkan. Nah, jadi ada beberapa penunjang. Nah, saya geser dulu layarnya. Penunjang untuk menambah peluang lulusnya. Nah, kalau kita bicara SNMPTN, maka kalau SNMPTN itu turnya terdiri atas raport. Nah, jadi selain raport, jadi jangan kecil hati kalau memang setahun sebelumnya belum ada dari sekolah kalian yang lulus di sana. Maka jangan hanya dengan raport. Nah, kita cari prestasi akademiknya, prestasi yang kita miliki. Dan sangat disarankan prestasi tersebut itu berbanding lurus dengan jurusan yang kita pilih. Sebagai contoh, kalau kalian memilih jurusan jurusan kedokteran, nah berarti kalian mungkin minimalnya adalah ikut dan juara olimpiade di bidang biologi atau lomba apa saja yang berkaitan dengan jurusan-jurusan kedokteran, ya kesehatan, biologi dan sebagainya, gitu ya. Itu sangat akan membantu, tapi memang harus juara, bukan peserta. Nah, jadi itu yang bisa memperbesar peluangnya. Sebagai tambahannya. Nah, kemudian sedikit informasi, kalau ini kan yang tahun sebelumnya nggak ada siswa yang lolos dari PTN itu. Nah, kalau misalnya apa saja lagi nih sebagai tambahan informasi secara umum Pak ya. Jadi selain raport, prestasi, memang yang bisa menambah peluang besar diterima lewat jalur SNMPTN itu adalah jika di kampus tersebut atau di jurusan tersebut itu ada lulusan sebelumnya. Nah, kalau ada lulusan sebelumnya atau alumni yang itu bisa membantu. Karena kampus itu akan mengevaluasi dari lulusan sekolah kita yang masuk ke sana, yang sudah masuk lebih awal, bagaimana berprestasi atau tidak, nilainya aman atau tidak. Sehingga nanti kalau adik kelas yang mau masuk lagi, itu menjadi pertimbangan untuk bisa diterima. Dan yang tak lupa adalah, untuk memperbesar peluang lagi adalah, khususnya kalian yang berada di Provinsi Kalimantan Timur, untuk bisa diterima itu besar peluangnya dan mendapat nilai namanya saya sebutannya kok jadi lupa. Kalian akan lebih besar peluangnya kalau mendaftar di kampus yang ada di Kalimantan Timur juga, ya. Nilai Pak ya? Saya jadi lupa sih. Nilai kalau kita nyebutnya itu nilai daerah ya. Nah, jadi kalau kalian ada di Kalimantan Timur, berarti kampus yang ada di Kalimantan Timur adalah Unmul atau ITK. Ya. Itu akan besar peluangnya. Nanti kalau kalian buka menu LTMPT tadi yang ada di bagian daftar PTN, nanti bisa lihat provinsi mana yang terbanyak diterima di Unmul dan ITK. Pastinya adalah Kalimantan Timur. Nah, juga akan beda kalau kita misalnya buka Universitas Brawijaya, maka yang paling banyak diterima adalah yang di Jawa Timur. Begitupun kalau UNY, maka yang paling banyak adalah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Itu adalah nilai daerah, ya. Kita menyebutnya nilai daerah. Dan ini masih berlaku sampai sekarang. Karena mereka memang mengutamakannya. Begitu Pak ya. Siap. Jadi anak-anak jangan kecil hati kalau yang sekolahnya itu belum pernah lolos SNPTN. Kalau memang kalian mau masuk, ya daftar saja, nggak apa-apa.
Insya Allah peluang. Karena dulu saya pernah begitu Pak, saya dulu ngajar di, mohon maaf saya sebutkan anak-anak ya, saya ngajar di SMK Melati. Jadi waktu itu awal saya salah satu pendirinya ya di sana, SMA Plus Melati sama SMA. Dulu itu. Tapi sekarang sudah enggak lagi, sudah tahun 2016 sudah enggak ngajar lagi di sana, enggak jadi. Jadi awal mulanya tidak ada Pak, enggak ada yang anu. Tapi setelah daftar masuk Pak, dapat 1 orang saja. Jadi enggak apa-apa. Oke, lanjut anak-anak, ini ada pertanyaan. Pak, kalau ada universitas yang jurusan psikologi, misalkan apa ini TPI, Saintek. Tapi Misalnya tapi Saintek itu enggak linjur kan Pak. Jadi saya kalau psikologi itu ada beberapa universitas yang dari tesnya dari Saintek, ada yang dari Sosum. Kalau Unmul ini Sosum. Ya, Unmul Sosum. Tapi universitas Brawijaya, yang lain kalau Brawijaya itu Saintek, ya. Brawijaya Saintek. Kemudian cari yang lain nanti bisa dilihat di websitenya anak-anak ya. Betul. Gimana Pak? Betul nggih? Ya, betul Pak. Jadi memang ada untuk psikologi sejauh yang saya tahu itu adanya di Brawijaya itu Saintek Pak, masih masuk di sana. Jadi, yang lainnya berarti masih Sosum ya. Tapi sebagian besarnya Sosum. Jadi tergantung dari jadi kalau anak IPS mau daftar ke Brawijaya, nah dia masuk kategorinya Saintek. Jadi itu linjur nih nyebutnya. Ini ada yang juga Pak ke saya Pak. Saya izin bertanya, misalkan saya ikut SNM dengan opsi 1 Universitas Brawijaya dan opsi 2-nya Unmul. Lalu hasilnya saya lulus di Unmul tapi tidak lulus di UB. Tapi saya ragu dan masih mau ikut SBM di UB. Apa boleh begitu Pak? Apakah dengan saya ikut SBM lagi, saya dinyatakan menolak SNM di Unmul? Oke, baik. Terima kasih. Nah, ini seperti yang saya katakan. Jadi, kalau kalian ikut SNMPTN, misalnya memilih 2 tadi, UB 1 pertama, yang Unmul yang kedua. Kalau misalnya lulus di Unmul, maka kalian secara automatically tidak bisa daftar yang ke UB lewat jalur SBMPTN atau UTBK. Jadi dia sudah terlock oleh sistem. Karena dia penyelenggaranya 1, yaitu LTMPT. Jadi kalian nggak bisa. Dan dengan kalian tidak mengambil SNM yang di Unmul tadi, itu membuat sekolah kalian tahun depan 2023 kelas 11 yang sekarang itu akan dirugikan karena kuotanya akan dikurangi. Jadi harus mantap betul nih kalau memang mau daftar SNPTN itu memilihnya yang di mana. Kalau memang dari awal tidak punya keteringinan yang kuat di Unmul, lebih baik memilih di UB saja. Kalau misalnya apa yang terjadi? Kalau misalnya tidak lulus di UB, ya udah nanti UTBK-nya kamu bisa ikut lagi, pilih UB lagi dan Unmul lagi. Begitu, ya. Semoga ini bisa menjawab. Jadi kalau sudah lulus SNMPTN, mau tidak mau harus diambil. Kasihan kalau nggak diambil Pak ya, sekolahnya ini loh, jatahnya dikurangi anak-anakku. Nah, maka dari bentar Pak, ini slide saya yang tulisannya apa nih Pak? Masih di SBMPTN nggak Pak? Di Pak yang penunjang peluang sudah lulus. Penunjang. Tadi soalnya ada yang bilang masih di SBMPTN. Ya. Jadi mau tidak mau kalau jalur SNPTN harus diambil anak-anak ya. Betul. Oleh karena itu di elektron ini dimantap di program yang pertama kali itu kalian harus memantapkan pilihan jurusannya apa nanti kalau kuliah, baik itu jalur SNPTN maupun SBMPTN itu. Nah nanti anak-anak insya Allah kalau nggak 2 minggu lagi ada pencerahan dari salah satu dosen ITB sama Pajajaran, nanti jurusan apa sih? Ini sharing pengalaman yang bagus saat ini. Lanjut Pak, nanti saya yang. Oke, sekarang ke yang lain. Ya, ini tidak ada lagi chat, saya lanjut Pak ya. Kalau yang jalur-jalur berikutnya mungkin nanti bisa lebih singkat juga Pak ya, jadi nggak terlalu panjang lebar. Nah ini ada jalur mandiri. Jalur mandiri ini adalah maksimal 30%. Jadi bedanya sama yang tadi, SN minimal 20% bisa menjadi lebih, dan SBMPTN minimal 40% bisa jadi 45%. Nah yang jalur mandiri itu maksimal 30% saja.
Dan ini pelaksanaannya tidak serentak seperti SNMPTN dan SBMPTN tadi. Dan ini hanya dibuka langsung oleh kampus masing-masing. Jadi nanti kalian untuk melihatnya ke websitenya masing-masing. Jadi kayak misalnya ke Unmul ya buka di unmul.ac.id. Kalau ke UGM ya ugm.ac.id ya. Nah, seperti ini ada beberapa contohnya. Kalau ke UI pakai Simak UI, UGM, UTUL, ujian tulis UGM, Undip, seleksi masuk Undip, seleksi mandiri Undip, UB, seleksi mandiri UB gitu ya. Nah, Unmul sendiri juga Pak ya. Unmul sendiri Ada. juga Pak. Tapi Nah, di Unmul itu tidak semua program studi atau jurusan dimandirikan, ujian mandirikan. Contoh kedokteran itu kayaknya tidak ada ujian Pak ya. Tidak ada mandiri ya. Nah, tapi program studi yang lain ada. Oke. Ini ada satu tips juga nih buat kalian yang mau cari informasi yang valid ya terkait tentang perguruan tinggi. Contoh nih ya, contoh saya misalnya mau cari tahu tentang Airlangga misalnya ya, Universitas Airlangga. Ini hanya untuk memvalidkan saja ya, Airlangga. Nah, kalau kita ketik di Google Universitas Airlangga, maka yang paling penting kalian harus pilih itu cari sumber utamanya adalah di yang di belakangnya ada extension .ac.id. Jangan cari yang misalnya .com, blogspot.com ya. Karena itu adalah website-website yang bukan resmi dari akademi. Jadi cari informasi tentang kampus itu yang di belakangnya ada extensionnya .ac.id, akademi.indonesia. Jadi kalau kita buka, maka pasti itu adalah website resminya. Jadi jangan coba cari di website-website atau di link-link yang lain dulu. Cari dan kumpulkan informasi yang sebenar-benarnya dari yang website kampus sebenarnya, yang resmi. Gitu. Ya. Kita lanjut sekarang, ini mandiri, kurang lebihnya seperti itu. Dan ini juga ada biayanya, maksimal sampai sekitar 1 jutaan lah ya, dari 200, tergantung kampus masing-masing. Jadi, jadi memang kita harus mempersiapkan jauh-jauh hari terkait dananya. Nah, untuk persiapan dana ini silahkan kalian diskusikan di awal dengan orang tua. Bu, saya nanti mau ikut SNMPTN kan gratis, jadi skip, nggak ada biaya. SBMPTN 200 sampai 300 ribu. Oke, itu sudah mulai dicatat dan direncanakan serta dianggarkan. Nanti kalau ada yang mandiri ya sekitaran itu ada sampai 1 juta sampai 700 dan seterusnya. Nah, itu sudah kalian persiapkan. Jadi sehingga jangan informasi yang seperti ini, persiapan untuk membayar kalian sampaikan di last minute, di hari sudah mau pendaftaran tutup, baru ngomong ke orang tua. Itu bisa menyebabkan kalian bahkan tidak bisa mendaftar. Jadi kalau bisa jauh-jauh hari. Makanya informasi-informasi seperti ini sudah mulai di planning. Kalian mau pilih yang jalur yang mana. Ya. Oke. Jadi anak-anak yang jalur mandiri ini yang jelas tes juga, tetap tes juga. Ya, tes juga, betul. Tetap tes juga. Mau ke Unibra kah, mau ke Unmul kah, mau ke UI kah, UGM tetap tes juga. Jadi oleh karena itu ya Elektron tetap menyiapkan jalur SNMPTN, UTBK maupun yang mandiri. Ya tesnya tetap sama yang diteskan di UTBK anak-anak. Yang jelas itu. Yang kedua jalur mandiri ini biayanya lebih mahal. Daftarnya saja itu 1 jutaan ke atas. Apalagi SPP-nya, apalagi uang yang lain, gitu Pak. Ya, oleh karena itu kalian harus berpikir ya, yang pertama hindari dulu jalur mandiri ini. Ya, kalian harus bekerja keras di jalur SNMPTN maupun UTBK SBMPTN. Minimal mengurangi biaya orang tua anak-anak. Kasihan, apalagi di masa pandemi seperti ini. Jadi cari uang juga repot anak-anak. Kasihan. Bantulah orang tua kalian dengan kalian belajar yang giat, belajar yang niat, yang semangat supaya jalur UTBK maupun SNMPTN-nya lolos. Lanjut, Pak. Nah, seperti yang dikatakan oleh Pak Mansur juga, tadi
memang diutamakan yang SNMPTN dan SBMPTN. Tapi kita juga perlu tahu bahwa ada juga jalur-jalur untuk kampus-kampus swasta. Nah, yang perlu diingat sini variasinya banyak ya. Ada yang seperti jalur undangan atau rapot juga. Ada juga yang lewat prestasi. Ada juga yang lewat ujian tulis. Bahkan sekarang beberapa kampus itu ada sistemnya sudah one day service. Anda daftar, Anda tes, langsung tahu lulus atau tidaknya. Kalau kita ambil contoh yang di luar itu seperti UII, pelaksananya biasanya di SMA 1 tuh. Itu tes langsung tahu hari itu juga lulus atau tidak dan bisa mengulang lagi. Nah, kalau yang di Samarinda yang swasta itu kayak seperti UMKT. Nah, itu juga one day service ya. Dan ada beberapa kampus swasta yang lain. Nah, perlu diingat bahwa yang perlu digarisbesari di sini adalah digarisbawahi di sini adalah bahwa untuk memilih jalur swasta ini penting bagi kalian juga untuk mencari betul-betul kampus swasta yang seperti apa, yang bagaimana yang akan dipilih. Tentunya sebagai standar yang paling umum adalah akreditasi. Akreditasi. Nah, untuk akreditasi ini kalian bisa cari nanti informasinya di manakah atau manakah saja kampus-kampus yang akreditasinya A. Itu yang paling kita utamakan. Nah, perlu dicatat di sini saya tambahkan satu slide juga untuk mengecek akreditasi dari kampus ya. Nah, saya buka websitenya. Oh, ini dia banpt.or.id. Ini saya juga akan kirimkan di grup chat ya. Nah, nanti file formatnya juga saya coba kirimkan nanti. Atau saya kirimkan ke Pak Mansur, nanti Pak Mansur yang akan mengaturnya. Daftar, oh ini bukan yang ini. Daftar prodi, menunya agak sedikit berbeda. banpt.or.id. Oh ini dia. Saya ke menu awalnya dulu Pak. Ini dia. Nah, ini dia. banpt.or.id. Saya kirim di grup. Oh iya, ada pertanyaan juga Pak. Ntar ya, nanti setelah ini saya pertanyaannya yang di chat. Nah, kita buka di data akreditasi, kemudian pilih program studi terkini. Nah, di sini kalian bisa cari tahu jurusan yang kalian inginkan, itu kampusnya nanti akreditasinya A, B, atau C. Ya, kita ambil contoh di sini, kita pilih program studinya langsung. Agak loading nih, Pak. Contoh kita pilih misalnya jurusan hukum. Kita ketik hukum, kita cari yang jenjangnya S1. Kemudian kita pilih, kok nggak kelihatan akreditasinya? Oh ini dia, peringkatnya. Kita pilih yang A. Nah, akan langsung secara otomatis tersortir di mana saja jurusan hukum yang untuk S1 yang akreditasinya A dengan tanggal kadaluarsanya. Nah, jadi kita bisa memilih, kita tinggal cari mana yang paling cocok dengan kita, mana yang mungkin paling menjadi pilihan kita, nanti tinggal kita pilih kampusnya yang mana. Atau kita mau cari tahu di kampus yang mau kita tuju jurusan apa saja yang akreditasinya A, itu juga bisa. Nah, kita hapus dulu program studi, kita ambil contoh yang paling dekat, Mula Warman misalnya. Mula Warman misalnya. Ini Mula Warman. Untuk yang S1, yang A, ya ini langsung otomatis. Nah, jadi hanya ada beberapa. Kalau totalnya ada 13. 13 aja yang akreditasinya A. Nah, ini jadi kita bisa ngecek dari sini. Coba saya kasih linknya lagi. Kalau tadi kan website umumnya ya. Ini langsung ke halaman program studinya. Nah, itu bisa menjadi beberapa alternatif kita untuk memilih jurusan. Termasuk kampus swasta pun bisa kita lihat di sana. Jadi nanti silahkan kalian memilihnya. Nah, ini tetap yang swasta ini bisa jadi alternatif pilihan untuk pertimbangan sambil menunggu pengumuman negeri. Jika ada swasta yang cukup kredibel, akreditasinya bagus, ya, dan kalian memang tertarik di jurusannya, bisa sambil menunggu pendaftaran, pengumuman penerimaan SNMPTN atau SBMPTN tadi, kalian juga bisa daftar.
Biasanya nanti dari sekolah-sekolah akan menginformasikan. Tapi ini sebagai opsi terakhir seperti yang dikatakan oleh Pak Mansur, karena swasta di sini kalau kita tidak cerdas memilihnya yang berujung pada bayar mahal tapi tidak punya efek. Terakreditasi bagus. Betul. Oke, jadi anak-anakku sekarang saat ini selain inovasi, kreativitas, mau kalian nanti kalau bekerja, misalnya ngelamar pekerjaan atau bekerja membuat lapangan pekerjaan sendiri, tentunya yang ditanyakan adalah dari mana kalian kuliahnya. Nah, misalnya, itu menentukan anak-anak. Kalau akreditasinya itu misalnya C atau D dari universitas itu, ya sangat dipertimbangkan oleh perusahaan yang kalian tuju. Oleh karena itu saya harapkan kalau kalian memilih program studi di universitas itu, carilah akreditasinya yang A atau B minimal, Pak ya. Ya, jadi jangan sembarangan begitu. Baik swasta maupun negeri itu akan mempengaruhi nanti ke depannya kalian pada saat bekerja. Oke. Ini waktunya sudah hampir jam 9, Pak. Kita 15 menit lagi, Pak ya. Oh, kalau gitu saya cepat saja, Pak ya. Oke. Yang untuk penjelasan lebih yang berikutnya, beberapa jalur saya singkat saja, Nak ya. Nanti ada beberapa hal penting lagi yang sebenarnya mau saya sampaikan. Karena memang poin utamanya adalah di SNPTN, SBMPTN tadi. Nah, cukup dikenali saja, ada lagi jalur buat kalian yang tertarik untuk ke Politeknik. Tadi Politeknik yang D4, yang jurusannya D4, itu bisa lewat SNPTN dan juga SBMPTN atau UTBK. Nah, tapi untuk yang jurusan D3, diploma 3-nya, itu bisa lewat jalur SNPN. Nanti informasi terbarunya akan saya update-kan juga. Jadi diinformasikan oleh Pak Mansur juga. Nah, selain ini juga jalur rapot, pendaftarannya juga lewat sekolah. Ya, untuk jurusan D3 Politeknik. Nah, ini yang SBMPN, ini untuk tes tulisnya. Untuk ke jurusan D3 Politeknik. Ya. Nah, kemudian ada lagi untuk yang jalur jurusan keagamaan. Namanya SPAN PTKIN. Nah, ini buat kalian yang berminat ke UIN, KIN, atau STAIN. Ya. Itu nanti lewat jalur rapot. Dan ini juga didaftarkan oleh pihak sekolah. Nah, ada nanti jalur ujian tulisnya juga namanya UMPTKIN. Oh ya, ini saya teringat ada yang tadi nanya, Pak. Bentar, Pak ya. Oke, gimana? Untuk SNPTN sendiri rapot yang dinilai apakah semua pelajaran atau nilai sesuai dengan jurusan yang kita pilih. Nah, soshum misalnya. Nah, untuk nilai rapot seperti yang saya katakan tadi, untuk seleksi di tingkat sekolah memang hanya memilih 6 untuk bisa menghasilkan 40% yang bisa daftar SNPTN. Tapi untuk seleksi daftar kuliahnya, itu yang dipakai semua mata pelajaran dari semester 1 sampai dengan semester 5. Jadi kalau tidak salah ada sekitar 14 mata pelajaran setiap semesternya. Nah, itu dipakai semuanya, Nak. Dan yang diambil adalah nilai pengetahuan, bukan keterampilan. Jadi pengetahuan. Nah, kemudian Pak mau tanya, jalur rapot kan ada SNPTN sama SPAN PTKIN kalau Universitas Islam Negeri, itu bisa diikuti secara bersamaan atau enggak, Pak? Kalau bisa misalnya alhamdulillah keduanya itu gimana, Pak? Nah, ini yang cukup hal yang baru saya rasakan juga, Pak, terkait kalau dulu sih memang SPAN PTKIN itu, ini contoh, kalau SNPTN kan dia sudah tegas mengatakan kalau kita harus ngambil. Kalau tidak ngambil beresiko pada menurunnya indeks kepercayaan kampus terhadap sekolah yang menyebabkan turunnya jumlah yang diterima. Nah, kalau untuk SPAN PTKIN secara tersirat memang secara pengalaman sekolah kami, Pak, di SMA Negeri 6 itu ada beberapa siswa kami yang diterima tapi tidak mengambil. Itu dikarenakan pihak IAIN sendiri mengatakan boleh, Pak. Boleh tidak mengambil, tapi ternyata itu berakibat di tahun 2020 kemarin itu banyak siswa kami yang tidak diterima, Pak, lewat. Artinya adik kelasnya, Pak ya, yang tidak diterima. Nah, artinya bahwa SNPTN dan SPAN PTK ini punya peraturan yang sama. Jadi kalau Anda diterima harus diambil, karena kalau tidak akan berefek kepada adik kelas yang berikutnya. Jadi memang di bagian ini kita harus memahami bahwa
kita untuk jalur rapot, baik itu yang namanya SNPTN atau yang disebut juga dengan SNPN buat yang politeknik dan SPAN PTKIN untuk yang IAIN, itu ketiga-tiganya harus memilih salah satu, Pak. Harus memilih. Karena di sekolah kami arahkan untuk memilih salah satu untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendaftar jalur rapot. Jadi kami bagi biasanya, Pak. Tapi ini kembali tergantung kepada kebijakan sekolah masing-masing. Hal ini kita lakukan di sekolah kami supaya setiap siswa punya kesempatan bisa daftar SN, yang tidak bisa ikut SN ikut SNPN, yang tidak ikut SNPN bisa ikut SPAN PTKIN. Jadi semuanya punya peluang, ya terlepas dari apakah nanti akan lulus atau tidak. Begitu, Pak. Ya. Oke, terima kasih. Jadi anak-anak itu intinya bahwa berarti kalian harus punya kemantapan hati untuk ngambil dari jalur IAIN jalur PTKIN yang dari UIN atau IAIN itu. Jangan sampai mengorbankan adik tingkat kalian, anak-anak, kasihan. Ya. Adik tingkat kalian atau sekolah kalian lah. Baik jalur SNM maupun jalur tadi yang dari UIN PT Pak SMMA itu. Ya ke UIN ya anak-anak ya. Jadi itu ini tinggal 10 menit lagi, Pak. Gimana, Pak? Ya, oke, ini saya sampaikan informasi yang penting lagi, Pak. Nah, sekarang yang seperti dikatakan oleh Pak Mansur tadi, bagaimana nih cara kita memantapkan diri untuk memilih jurusan? Nah, sebenarnya ada dua opsi yang ditawarkan ya, Pak ya. Nah, ada dua opsi yang ditawarkan oleh pihak elektron. Yang pertama, kalian kalau secara akademik nanti kalian bisa cari informasinya dengan berdasarkan membaca informasi. Saya ambil salah satu link yang bisa dijadikan patokan untuk mencari, namanya rencanamu.id cari jurusan. Nah, di sini bisa digunakan, saya akan kirimkan linknya ke kolom chat ya. Pak, ini pollingnya sudah siap, Pak? Diapain ini, Pak? Oh iya. Oke, sebentar, Pak ya. Di 5 menit terakhir boleh, Pak ya? Boleh. Nah, ini adalah rencanamu ID jurusan. Di sini kalian bisa ambil contoh. Saya akan simulasikan satu saja. Kita ambil contohnya adalah psikologi misalnya. Nah, biasanya muncul pilihan. Nah, ini ada psikologi. Kita search. Nanti akan yuk cepat yuk. Nah, akan ditampilkan apa itu psikologi, kenapa pilihnya, mata kuliahnya apa saja, karakter mahasiswanya nanti seperti apa, prospeknya bagaimana, kemudian profesi dan karir setelah lulusnya, jurusan apa saja yang terkait, kampus apa saja yang membuka jurusannya. Nah, itu kalian nanti bisa gunakan, tinggal dikulik aja habis-habisan. Nah, itu salah satunya. Yang kedua, elektron juga menawarkan tentang tes psikologi, ya, tes psikologi yang nantinya akan diselenggarakan oleh pihak Unmul. Saya share sedikit informasinya. Ini harus saya tutupin dulu, Pak, bagian namanya. Jadi lanjut, Pak. Ya, siap. Ini, Pak. Bentar, saya tutupi dulu bagian namanya, Pak. Karena sifatnya rahasia. Oh ya, nanti yang sudah. Link-link itu, Pak, nanti kirimkan ke saya. Yang penting-penting misalnya rencanamu apa itu Ya, biar ya. saya bagikan ke anak-anak. Siap. Nah, ini adalah tampilan jika kalian nanti ikut tes psikotes yang diselenggarakan oleh pihak elektron dengan bekerjasama dengan pihak Universitas Warman. Kalian akan dapatkan hasil psikotes yang meliputi tentang IQ, bakat, dan minat. Yang nanti di bagian bawahnya kita akan berikan rekomendasi. Kalian akan memilih jurusan apa saja. Nah, daftar jurusannya juga kami akan berikan opsinya.
Jadi ada beberapa daftar jurusan yang bisa gitu kan. Nah ya, di sini nanti ada beberapa pilihan. Nanti kalian akan diberikan rekomendasi jurusan apa saja sih cocoknya potensi yang kalian miliki. Nah, nanti jika ada yang tertarik, selain mencari tahu lewat website tadi, kalian juga bisa mengukur potensi kalian lewat jalur psikotes ini, yang dimana nanti hasilnya juga akan diberikan kepada kalian secara rahasia. Setiap orang dapat satu amplop masing-masing, tidak diumumkan secara terbuka. Nanti kalian bisa dapat juga penjelasan tentang hasil psikotesnya. Kenapa saya ditempatkan di sini Pak, bukan di sini? Nanti kita berikan. Kalau saya masih kepengen mau ke jurusan tersebut, gimana Pak? Apakah ada jalannya? Kita berikan tips dan triknya. Jadi apa bagian bidang apa saja yang mungkin harus ditingkatkan supaya bisa berhasil dan sukses di jurusan yang memang kita inginkan tersebut. Nah, nanti daftar ini juga kalian akan dapatkan jika mengikuti psikotesnya nanti ke depannya. Jadi anak-anak tes psikotesnya ini kemungkinan kita laksanakan di awal Oktober anak-anak ya. Awal Oktober. Ini kan September. 9 lagi ya Pak ya. Awal Oktober tadi kita. Karena untuk mengurangi kebingungan kalian atau kebimbangan kalian yang Pak saya ini kok bingung mau milih jurusan apa, mau kuliah kah mau nikah. Oke. Pollingnya Pak, monggo Pak, silakan. Sebentar Pak. Oh ya. Mas Fikri, pollingnya nanti 5 menit lagi ya. Tapi sebelumnya saya nyampaikan, jangan dulu. Baik anak-anak, yang pertama, yang terakhir ini penyampaian dari saya. Jadi ini hanya langkah awal saja ya anak-anak ya. Langkah awal kalian ini mau kuliah setelah SMA atau MA atau SMK. Yang pertama langkahnya itu tentukan dulu, dimantapkan di hati, diskusi dengan kedua orang tua kalian, saya ini jurusannya apa. Kalian harus pilih itu. Minimal di bulan September ini ya sudah ada coret-coretan. Jangan sampai nanti di bulan Desember baru memilih, karena nanti Januari sudah kalian sudah ada kalian menentukan. Jadi sebelum Januari itu kalian sudah harus punya pilihan ya. Pilihan program studinya apa? Karena nanti terkait dengan bimbingan belajar di elektron, apakah kalian ini jurusannya saintek atau soshum. Sebab nanti November itu sudah dipisahkan kelasnya, bukan kelas 12 AB atau AC. Nah, bukan, tapi kelasnya sudah saintek A, saintek B atau soshum A, soshum B. Gitu anak-anak. Nah, alhamdulillah kalian ini di awal-awal ini daftar di elektron. Nanti kalau sudah di akhir, misalnya di bulan Oktober, November, Oktober, November, Desember sampai April, kemungkinan elektron sudah tutup karena tidak nerima lagi, karena sudah over, karena dibatasi satu kelas hanya 7 siswa, tidak boleh tambah ya. Oleh karena itu kalian, teman-teman kalian yang mau masuk di elektron cepet itu sebelum nanti tutup. Sebelum tidak diterima lagi, karena memang seperti itu tahun-tahun sebelumnya anak-anak. Jadi yang pertama tentukan jurusan kalian apa ya. Yang kedua nanti Pak Hamrin ya nanti akan memberikan bimbel masuk tiap-tiap kelas. Ini hanya sebagai langkah awal saja. Detailnya ingat kalian bisa diskusi, bisa bertanya lebih luas ketika nanti Pak Hamrin masuk kelas-kelas. Kalau nggak salah minggu kedua September Pak ya? Iya Pak. Oke. Mudah-mudahan tidak ada halangan dan Pak Hamrin selalu sehat. Amin. Beserta keluarganya, anak-anak ya. Jadi nanti tiap kelas akan dimasuki oleh Pak Hamrin. Kalian bisa leluasa untuk leluasa bertanya, diskusi. Pak Hamrin akan menyampaikan sedetail-detailnya. Yang kedua, nanti kemungkinan ada Zoom lagi, kalau nggak salah 2 minggu lagi. Ini penting karena di awal-awal ini informasi tentang kelanjutan kuliah harus diutamakan. Jadi sharing tentang jurusan apa kira-kira yang saat ini relevan.
kemudian masih dibutuhkan oleh tenaga kerja, bisa menciptakan lapangan pekerjaan, bisa bekerja sampai puluhan tahun. Jadi jurusan apa yang kira-kira yang bagus? Itu nanti akan sharing Pak Masur mengundang salah satu dosen dari Bandung. Yang keempat, cari informasi banyak-banyak anak-anak ya. Jadi HP kalian itu jangan digunakan hanya membuka sosmed saja. Gunakan untuk informasi masuk perguruan tinggi ya. Nanti link-link yang dari Pak Amrin itu tetap biasanya dibagi kalian. Jadi gunakan waktu kalian, jangan hanya ngegame, apalagi ngegame bahaya itu. Ya boleh ngegame ya, tapi ingat waktu lah anak-anak. Jangan sampai jam 2 malam, sampai jam 3 malam. Ya, kasihan badan dan mata kalian, dan kasihani orang tua kalian ya anak-anak ya. Jadi gunakan HP kalian itu, jadikan untuk mencari informasi yang bagus. Yang terakhir, pollingnya. Polling ya Pak ya. Pollingnya, ayo Mas Fikri. Ya Pak, saya munculkan ya Pak ya. Oke, silakan anak-anak pollingnya Pak Amrin diapain ini, diisi ya? Tinggal dipilih saja. Sudah saya polling Pak. Ya. Ya, bagi. Nah, itu ada pilihannya ya. Jadi apa rencana kalian setelah lulus SMA atau SMK? Tinggal diklik saja yang mana yang kalian ingin pilih. Jangan khawatir, data kalian aman. Jadi kalian bebas memilihnya. Nah, kemudian yang kedua, jalur kuliah apa yang akan kalian pilih untuk setelah lulus nanti. Ya, nih ayo. Ini sampai selesai Pak ya, kita tunggu ya. Ya paling sedikit sampai 80% lah Pak. Oke, Ini sampai baru 80%. 40/40. Ayo nak. Ayo, saya tunggu cepat diisi. 136. Anak-anakku yang ganteng-ganteng, 2 saya menit doakan lagi sukses cukup, semua loh ya. Kalau saya doakan yang isi ini sukses. Amin. Ayo. Amin. Apa Ayo. ini? Doa Pak Mansur ini mujarab ini. Sudah 70% Ayo. Pak. Sudah 70%. Lumayan apresiasi. Ya, ayo semangat yuk. Semangat. Minimal itu anak-anak ada tulisan dari atau catatan kalian ini. Misalnya ada keinginan anak-anak. Sebab kalau tidak ada keinginan, tidak ada minat untuk minimal ngisi itu, berarti masih kabur cita-citanya. Ayo semangat. Juga. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. 99% memilih kuliah nih Pak. Ayo semangat yuk. Milih nikah enggak ada ya Pak. Oke. Siap. Oh ada juga yang mau kuliah di jurusan keagamaan. Siap, bagus. Boleh. Oh, SNPTN banyak juga Pak. Berarti ya, alhamdulillah anak-anak ini bagus ya. Nah ini kalau yang SNPTN ini kalian harus coba sering-sering tanya ya ke pihak sekolah ya nak ya. Kalau di sekolah kami Pak, SNPTN itu kami tawarkan Pak. Karena nggak semua anak yang nilainya tinggi yang mau SNPTN. Jadi kalau di tempat kami tawarkan Pak, ayo siapa yang mau daftar SNPTN? Nah itu bagus itu Pak. Kalau jumlahnya belum memenuhi kuota, kita cari tambahannya. Kalau lebih, baru seleksi kami lakukan Pak. Bagus itu. Jadi nanti yang memang betul-betul pengen SNPTN, itulah yang daftar. Bahkan kami buat komitmen Pak, sampai surat pernyataan bermaterai. Karena ada resiko tadi, jadi kalau dia lulus, harus ngambil, nggak boleh enggak. Jadi nggak boleh sembarangan pilih juga. Ayo anak-anak semangat. Ini yang 52 ditambah 47 itu sudah 90. Sudah 96, Pak ya? 96% sudah Pak. Ayo. Iya. Kita tutup. Kita hitung Pak ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, tutup Mas. Handphone. Oke. Jadi kesimpulannya, itu Pak. anak-anakku yang ikut hari ini sekitar 136 siswa. Yang lainnya ini kayaknya ada beberapa kemungkinan. Yang pertama tidak punya paket, kasihannya. Tapi nggak apa-apa. Yang kedua mungkin lagi malam Senenan. Mungkin ada, Pak, ya? mana?
Di tepian kah di mana? Tapi Ayo pulang. yang ketiga mungkin lagi kurang enak badan. Tapi saya harap saya doakan anak-anakku, anak-anak elektron semuanya sehat semua beserta keluarganya. Jauhkan dari balak wabah anak-anakku ya. Jadi kesimpulannya 99% pengen kuliah, alhamdulillah. 1% pengen kerja, berarti sekitar beberapa orang saja ya, enggak apa-apa. Artinya mungkin kuliah sambil kerja ya. Betul. Yang ketiga, untuk jalur kuliah apa yang kalian pilih? SNMPTN 52%, SBMPTN 46%. Tetapi biasanya yang anak-anak SNPTN juga pingin UTBK SBMPTN toh, Pak? Pasti, Nah, berarti ya sekitar yang SBMPTN berarti ya sekitar 90%. Tapi ini adalah tolak ukur kalian sudah bahwa kalian sudah punya rencana. Terima kasih anak-anak. Saya kira cukup. Silakan Pak Amin ditutup kata-kata terakhirnya. Alhamdulillah. Terima kasih Nak atas perhatian dan partisipasinya. Bapak berharap sekali lagi saya sampaikan keputusan kalian sudah sangat tepat memilih elektron sebagai tempat kalian untuk mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya. Jadi pergunakan sebaik-baiknya waktu kalian yang ada di sana, belajar dengan sebaik-baiknya. Jangan, sepertinya waktu bermain sudah cukup banyak Nak ya. Jadi pergunakanlah waktunya dengan sebaik-baik mungkin. Jangan pernah menyia-nyiakan waktu di elektron. Pergunakan waktu dengan bertemu dengan guru-gurunya untuk mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya dan berdiskusi. Dan tetap rencanakan masa depan kalian dengan tetap fokus mau memilih jurusan apa. Itu harus betul-betul dipersiapkan. Sehingga kalian nanti waktu memilih jurusannya tidak ragu dan tidak salah pilih, serta yakin untuk mengambilnya. Dan Bapak berharap semoga kalian semua nantinya akan diterima di jurusan yang memang kalian betul-betul inginkan. Semoga masa depan kalian menjadi seperti yang kalian cita-citakan dan kalian harapkan. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya dari saya, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir dari Pak Mansur, informasinya bahwa selain les secara akademik, yaitu mata pelajaran yang sudah ditentukan jadwalnya, nanti tetap di elektron tetap dijadwalkan informasi-informasi tentang masuk perguruan tinggi atau tentang dunia kerja ya anak-anak ya. Jadi jangan khawatir, insya Allah elektron lebih awal. Jadi yang saya ingatkan, yang lintas jurusan ya, yang lintas jurusan itu nanti mungkin kalau nggak salah antara Senin atau Selasa atau Rabu sudah dikelompokkan khusus yang linjur saja. Sebab kalau yang lintas jurusan ini dari awal harus dipersiapkan. Kalau dia sudah positif tidak mau di SNMPTN ya. Jadi nanti sudah misalnya dari IPA berarti belajarnya yang linjur harus IPS. Begitu ya. Tapi pilihannya harus tepat sudah. Artinya pilihan kalian kuliah harus jangan bimbang. Nanti di bulan September ini udah mulai belajarnya yang linjur ya linjur gitu saja. Misalnya dari IPA berarti belajar ke IPS ke Sosum berarti belajarnya ya geografi, ekonomi, sosiologi, sejarah, matematika sama TPS. Saya kira cukup anak-anakku. Terakhir ingat waktu kalian cuma tinggal 7 atau 8 bulan. 7 bulan lah efektifnya kalian. Ya. Bulan April atau Mei kalian sudah selesai, tidak lagi menjadi siswa SMA atau MA atau SMK, sudah lulus dan kalian harus menentukan nasib kalian. Saya ini kuliah di jurusan apa, program studi apa, jalurnya apa, UTBK, KSMPTN. Ingat, waktu semakin berjalan. 7 bulan itu sebentar saja. Oleh karena itu pilihan kalian masuk di elektron tepat, di awal-awal itu sudah tepat. Saya yakin atau di bimbel lain, misalnya di bimbel yang lain itu sudah tepat. Karena apa? Sekarang di sekolah itu ya mohon maaf, saya juga seorang guru anak-anak. Itu minim sekali yang didapatkan, baik informasi maupun pendidikan secara akademik ya. Oleh karena itu saya harapkan tetap semangat di elektron. Bagi teman-temannya yang mau masuk di elektron masih ada, tapi di siang ya,
jamnya di siang, yang sore dan malam paling 1 kelas atau 2 kelas lagi. Tapi nanti akan kita upayakan dibuka kelas baru. Nah, dibuka kelas baru. Jadi cepat-cepat saja kalau temannya ada yang mau masuk. Saya kira cukup. Mudah-mudahan anak-anakku sehat semua beserta keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Dijauhkan dari wabah, balak dan lain sebagainya anak-anakku ya. Mari kita berdoa di akhir ini. Saya pimpin langsung saja Pak ya. Ya Pak. Ya, Pak. Saya awali dengan yang muslim, kita awali dengan Fatihah. Yang non muslim, ayo kita belajar berdoa menurut agamanya masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa limasyayikhina wa li ustadina wa lil muallimina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka min jahdil bala wa darkis syuqa wa sul qada samati du'ada. Allahumma tafa'annal ghala wal bala wal waba wal fahsya'i wal munkar wa sujufal mukhtalifata wa syadaida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan wa min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimin 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fitin wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najatan minal wal indal hisab. Rabbana atina Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri, anak-anakku mohon maaf ya kalau Pak Mansur kata-katanya menyinggung kalian, tapi Pak Mansur suka bercanda. Jadi yang penting kalian semangat ya. Nanti Pak Mansur setiap saat bisa masuk kelas kalian untuk ngecek siapa yang bolong-bolong absennya. Ya, nanti Pak Mansur teliti itu. Cukup ya. Ayo, saya akhiri. Mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nggak apa-apa Mas. Ayo silakan live. Nggak apa-apa. Saya Mas pamit Fikri, dulu, Pak. silakan. Oke, Pak. Makasih loh Pak Amrin. Ya, Pak. Makasih. Makasih Pak.